Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan monitoring dan evaluasi peningkatan TIK. Di mana yang pertama yaitu tahap pre-interaksi, di mana baca catatan keperawatan atau catatan medis. Lalu tentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Kemudian eksplorasi diri atau persiapan diri. Lalu kita ke persiapan alat. Alatnya di mana yaitu ada jam dan oximetri. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan APD lalu kita langsung ke pasien. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Nana Melani. Di sini saya akan melakukan tindakan monitoring dan evaluasi peningkatan TIK Bu. Baiklah Bu, apakah benar dengan Ibu Nelly? Ya. Umur 19 tahun. Ya. Alamat Pangkal Pinang. Ya. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan monitoring dan evaluasi peningkatan TIK untuk melihat di dalam rongga kepala Ibu ada kelainan atau tidak. Baiklah Bu, di sini saya akan memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, meminta persetujuan pasien atau keluarga. Baiklah Bu, saya boleh izin untuk melakukan tindakan. Lalu dekatkan alat dekat dengan pasien. Kemudian jaga privasi atau tutup pintu atau bisa tutup tirai. Baiklah, selanjutnya kita ke tahap kerja, di mana yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Lalu kemudian prosedur yang akan dilakukan yaitu meliputi mempertahankan jalan napas, memperbaiki pernapasan, dan meningkatkan sirkulasi. Di mana misalnya itu perhatikan jalan napas pasien menggunakan loop listen and feel. Kita lihat pernapasannya, listen dengarkan pergerakan napasnya, feel rasakan pergerakan napasnya. Lalu kemudian pastikan kepatenan jalan napas, lihat ada sumbatan atau tidak di dalam rongga mulutnya. Lalu pada kondisi darurat akan dilakukan intubasi, tetapi intubasi ini bukan wewenang dari perawat untuk membantu jalan napas dan mempertahankan kepatenan jalan napas. Selanjutnya, pada tahap ini perawat hanya menyiapkan peralatan yang dibutuhkan pada pasien. Pada pasien yang terpasang ventilator dilanjutkan dengan SOP perawatan pasien dengan ventilator. Lalu kemudian hitung RR, perhatikan kualitas dan irama RR-nya. Di sini normal RR-nya 20 kali per menit. Lalu perhatikan tanda atau gejala anoksia pada pasien. 3. Di mana anoksia ini tanda-tandanya yaitu seperti sesak napas, susah bernapas, lemah, sulit yang lainnya yaitu sulit bergerak. Lalu kemudian gunakan alat oximetri memantau oksigen selain melakukan pemeriksaan oksigen darah melalui analisa darah. Kita pasang oximetrinya di tangan, normalnya 97 sampai 100%. Lalu kemudian kaji status neurologis pasien, tingkat kesadaran, fungsi luhur dan fungsi motorik, fungsi sensorik. Di mana tingkat kesadaran kita melihat kesadaran pasien, matanya spontan membuka. Lalu verbalnya kita cek verbalnya, kemudian kita baiklah itu sebenarnya itu verbal. Bu, Ibu ini bisa mendengar suara saya panggil. Bu, coba angkat tangannya Bu. Dan Ibu ini bisa mengikuti perintah saya, berarti GCS Ibu ini normal. Lalu kemudian kita ke fungsi luhur. Di mana fungsi luhur ini kita tanya, Bu siapa namanya Bu? Nelly. Coba aja namanya Bu. Baiklah, fungsi luhur di mana kita tanya itu, Bu hari ini tanggal berapa Bu? 23. Hari apa? Hari Rabu. Sekarang musim apa Bu? Kemarau. Tahun berapa sekarang? 2020. Baiklah. Ini alat apa Bu namanya? Handlight. Ini apa Bu? Alkohol. Lalu ini apa Bu? Stetoskop. Baiklah, Ibu ini bisa menyebutkan semuanya, jadi fungsi luhurnya itu normal. Lalu kemudian selanjutnya kita ke fungsi motorik dan fungsi sensorik, di mana
Enggak. Baiklah, selanjutnya yaitu kita ke kemik side, di mana kaki diangkat 135 derajat kemudian ditekuk. Jika dia merasakan nyeri berarti kekuk kuduknya positif. Kemik side-nya positif. Lalu kemudian kita ke lesok side, di mana lesok side ini kita mengangkat 70 derajat. Jika dia merasakan nyeri berarti kekuk kuduknya, berarti lesok side-nya positif. Belum. Selanjutnya yaitu penurunan status neurologis menandakan pemburukan dari TIK. Kaji setiap perubahan yang terjadi, lalu perhatikan kepatenan oksigen dengan monitoring tanda gejala hipoksia dan nilai oksimetri. Jika nilai oksimetrinya di bawah 97%, maka dicurigai adanya cedera intrakarnial. Baiklah, tahap selanjutnya itu tahap terminasi, di mana evaluasi respon pasien, lalu lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Baiklah Bu, saya akan kembali 2 jam yang akan datang. Akhiri dengan baik, ada ucapkan salam. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Saya permisi terlebih dahulu. Lalu kemudian cuci tangan 6 langkah. Ya. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap dokumentasi, di mana nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien, lalu kemudian diagnosa keperawatan, tindakan keperawatannya akan dilakukan, respon pasien, evaluasi hasil tindakan atau temuan saat melakukan tindakan. Baiklah, itulah hasil dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.